belum record. Oke. Setelah itu kita pilih filenya, random saja ya. Ini nggak perlu di random saja. Apa ini? 140 MB. Oke. Zoom, misalnya kalian mau buat Zoom ini ya, Zoom ini. Ups, bukan. Random aja sudah, cari yang lain. Ini wes kayak gini misalnya. Nah, dia akan nunggu sampai terunggah. Nah, bagian di sini diberikan judul ya, diberikan judul. Biasanya kalau mau view-nya banyak itu ada kata-kata kayak ngeri misalnya. Ya, kalian kalau lihat podcastnya Deddy Corbuzier kan biasanya judulnya bombastis ya. Pasti di judulnya itu bombastis gitu loh. Terungkap misalnya atau apa gitulah. Pokoknya yang bombastis biasanya. Tapi kalau kalian nggak mau seperti itu juga biasa aja juga apa-apa. Biasa aja misalnya. Oke, deskripsinya juga biasanya diberikan narasi, Rek. Narasi videonya tentang apa, misalnya video ini ya memberikan tutorial misalnya, memberikan tutorial tentang apa misalnya cara memasak omelet misalnya, atau bener nggak ya? Pokoknya gitulah. Nah, itu selengkap mungkin ya, selengkap mungkin deskripsinya. Kalau bisa juga diberikan link ya, link ke video sebelumnya, ke apa pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada videonya berhasil terunggah, biasanya ada thumbnailnya sebelah kanan ini. Nah, setelah itu, biasanya biar lebih menarik, kalian harus membuat thumbnail ya, thumbnail atau foto sampul. Buatnya di mana, Pak? Seperti yang sudah diajarkan Pak Ardi ya, atau Pak Adi, itu kalian bisa buatnya dari Canva. Jadi Canva, misalnya YouTube sampul ya. Biar viewernya, calon viewernya itu bisa melihatnya itu enak gitu loh. Nggak cuman hitam ya. Mana itu? Nah, 800 kali 600 pixel ya. Sip, bener. Di sini ada template-nya, silakan dipilih saja template yang sesuai. Kalian juga bisa cari referensi ini bukan ya, bukan ini. YouTube thumbnail ya ini. YouTube thumbnail. Di situ ada banyak sekali, selain YouTube ada YouTube Ads, YouTube apapun ya. Itu boleh kalau di tengah-tengahnya ada ads-nya dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kalian cari ya, bisa kalian cari yang sesuai. Kalau makanan ini ada enggak lah, ini misalnya. Nih, cari yang gratisan aja. Ups, ini ternyata berbayar. Ini coba wes. Oh, ini masih pro juga. Banyak yang pro ya. Setahu saya YouTube Canva saya sudah ini misalnya wes gampang yang free ya. Cari yang free yang sesuai ya. Tinggal diedit. Ketika sudah diedit tinggal di setelah diedit tinggal di download ya, di download seperti biasa dan diunggah di dalam thumbnail ini tadi Rek, biar lebih bagus. Nah, di sini ada playlist. Kalau kalian punya banyak video ini masuk ke playlist apa ya. Terus ini dicentang, misalnya kalau tidak ada konten-konten kasar, kalau bahasa Jawanya itu ada misuh-misuhnya ya, berarti tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak misalnya. Kalau misalnya aman-aman saja videonya ya ini saja yang dicentang seperti itu. Dan yang paling penting Rek, setelah klik berikutnya ya,
Nah, ini bisa kalian tambahkan kartu, misalnya kartu ini biasanya kalau kalian nemu YouTuber yang kalau mau kalian lihat video yang sebelumnya, klik di sini lah, itu namanya kartu ya. Ditambahkan kartunya, ditambahkan layar akhir buat endingnya, ditambahkan subtitle. Mungkin kalau kalian videonya dengan menggunakan bahasa daerah, itu ada subtitle bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu juga lebih bagus ya. Terus pemeriksaan ini ya. Nah, ini saya tidak bisa, soalnya memang ini videonya orang lain ya. Videonya orang lain yang saya unggah lagi. Kalau videonya kalian original, nggak mungkin seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Terus visibilitas ini yang paling penting, Rek, ya. Visibilitas. Jadi kalau untuk tugas ini pastinya publik, Rek. Biar saya bisa lihat, teman-teman kalian bisa lihat, bisa ngomen, bisa nge-view, bisa nge-like dan lain sebagainya. Kalau kalian klik pribadi, ya wis, saya tidak bisa lihat, teman-teman kalian nggak bisa lihat dan lain sebagainya. Kalau tidak publik, itu nggak keluar di pencarian, tapi masih bisa dilihat orang. Gitu. Kalau publik itu benar-benar bisa dilihat, dikonsumsi publik ya. Kalau pribadi ini walaupun orang lain punya linknya, tapi orang lain nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat video kalian. Ini nggak keluar ke pencarian, tapi kalau orang yang sudah lihat, orang yang punya link Google-nya, link YouTube-nya itu bisa lihat seperti itu. Jadi untuk tugas ini sekali lagi di set publik ya, biar siapapun bisa lihat. Nah, kalau sudah diunggah misalnya pagi, mau dipremierkan ya, kayak film ya, kalau film itu kan ada premier, itu bisa dijadwalkan kapan itu tayang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sudah langsung diklik, yang terakhir adalah jadwalkan ya atau dipublish ya, publikasikan seperti itu. Tinggal ditunggu videonya sampai selesai seperti itu diunggah. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, Rek? Soal ngunggah video di YouTube. Ya, Mareta ini sudah pernah ngunggah ya, bisa tanya ke Mareta ini. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah clear ya. Jadi masuk ke YouTube kalian, saya ulangi sekilas saja. Klik buat ya, terus dari detailnya silakan diisi. Judul kalau bisa sih bombastis biar kalian banyak yang nonton, terungkap atau fakta atau apalah ya. Kalian sudah tahu sendiri apa judul-judul yang bombastis ya. Deskripsinya juga selengkap mungkin, bisa ditambahkan dengan tautan-tautan yang lain. Thumbnailnya juga jangan lupa ya, bisa kalian desain sendiri, pakai Canva, pakai PPT juga bisa kok, Rek. Ini JPG-nya itu silakan diunggah di sini, Rek ya. JPG-nya bisa diunggah di sini. JPG atau PNG-nya bisa diunggah di sini. Kalau ada playlist-nya, kalian sudah punya video yang lain. Terus videonya juga ada pembatasannya, jangan lupa dicentang dulu. Nah, gitu. Terus elemen videonya, misalnya kartu ya, kartu itu di dalam video bisa ngeklik keluar kartu ke video yang lain, itu kartu namanya. Layar akhir itu endingnya seperti apa, sama subtitle. Kalau misalnya video kalian berbahasa Indonesia, kepingin ditranslasikan berbahasa Inggris ya. Atau kebalikannya, video kalian berbahasa daerah, kepingin ada translasi bahasa Indonesia atau Inggris seperti itu. Itu subtitle. Ini otomatis checking. Kebetulan ini bukan video saya memang, sebagai contoh saja. Jadi langsung YouTube-nya sudah mendeteksi bahwa ini videonya sebenarnya milik orang lain ya. Jadi saya tidak bisa mengunggah nanti. Makanya harus original, Rek ya. Terus nah di sini yang paling penting adalah publik ya. Bukan pribadi, bukan tidak publik ya. Publik, terus kalau mau premier silakan diklik jadwalkan seperti itu. Ditunggu saja sampai selesai, klik publikasikan. Link YouTube-nya ini dimasukkan di dalam storyboard-nya yang paling atas, disubmit di e-learning Policy seperti itu.
Nyampe sini mungkin ada yang ditanyakan, Rek, soal ngunggah video di YouTube. Pak, di Google Drive apa boleh? Nggak boleh, harus di YouTube ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, silahkan. Itu Pak, kalau semisal di videonya yang mau diupload itu ada BGM yang udah diklaim hak ciptanya itu gimana Pak? Oh, background musik ya? Ya, terima kasih. Sami-sami. Itu masih bisa diunggah? Iya Pak, biasanya kan kalau di description box-nya yang di YouTube itu kan ada hak cipta gitu di bawahnya itu gimana Pak? Kok bisa di description box-nya? Oke, gini Rek. Itu terkait dengan hak cipta memang ya. Jadi sama kita pakai barang orang lain. Kalau orang lain itu free, bilangnya free, tapi minta tolong untuk dicantumkan. Kalau ini punya saya, itu berarti kalian masih boleh pakai, tapi syaratnya harus bisa dicantumkan kayak gitu. Harus bisa dicantumkan seperti itu. Sama seperti yang kamu bilang ya, itu boleh ya, boleh seperti itu. Tapi kalau memang tidak jelas ya, tidak jelas dan rawan, walaupun di Indonesia ini masih belum ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu bisa dituntut, Rek. Bisa dituntut. Contoh, saya punya lagu misalnya ya Laskar Pelangi misalnya. Laskar Pelangi kalau di luar negeri ini ya, kalian masukkan di dalam video kalian, terus kalian pakai lah. Saya loh kok videonya banyak yang like, banyak uangnya. Saya akhirnya bisa menggugat seperti itu. Kalau di luar negeri masih bisa. Kalau di Indonesia ada sih yang kasus-kasus yang bisa menggugat. Tapi lebih amannya adalah cari background musik yang memang free ya, memang free seperti ini. Tapi ya itu tadi bebas royalti ya, royalti free musik. Ini banyak sekali, ada band sound, free music archive, Pixabay, SoundCloud ya, SoundCloud ini yang paling banyak. Nah, Mix It, coba aja wes, Soundstrip, Audio Jungle, banyak sekali. Itu bisa kalian cari yang paling cocok ya, yang paling cocok kalian masukkan di dalam editingnya. Tapi jangan lupa deskripsinya di dalam deskripsi video ini dicantumkan ya. Kalian pakai apa saja untuk video kalian ya. Misalnya background musiknya judulnya misalnya Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi misalnya. Pelangi terus linknya apa? Link.com misalnya kayak gitu. Seperti itu memang etiknya ya, etikanya. Jadi yang pertama adalah cari yang free biar aman. Yang kedua, walaupun tetap free, tetap dicantumkan apa dan linknya sumbernya dari mana. Tidak hanya musik ya, Rek ya. Kalau semisal ada logo ya, logo, font dan lain sebagainya sudah. Potongan video. Jadi kalian ngambil potongan videonya orang lain, terus apapun ya konten-konten multimedia yang di sana ada hak ciptanya, ada hak kekayaan intelektual orang lain, tetap dicantumkan di dalam deskripsi ini. Etiknya ya. Saya pernah bekerja dengan orang luar negeri, membuat website. Saya kan ngambil banyak komponen ya, logo, gambar, dan lain sebagainya. Itu tetap harus dicantumkan di bagian bawahnya, di bagian deskripsinya, bahwa saya mengambil logo, gambar, musik, potongan video itu dari mana saja sumbernya. Walaupun semua konten itu yang saya jadikan satu adalah free. Memang etikanya seperti itu. Kalau tidak free, ya jangan. Kayak ini kan sudah dideteksi punya orang lain sebenarnya. Ya sudah, jangan diunggah. Mending jangan diunggah daripada orangnya tahu, video kalian viral, dan orangnya tahu kalian digugat kan yo, dituntut kan yo, repot nanti ya. Itu mungkin. Terima kasih sudah diingatkan. Yang lain mungkin, silakan. Gimana, ada tanggapan?
Gimana Mbak yang tadi barusan tanya, ada tanggapan? Nah, belum ada yang submit ya. Sudah saya buat submission-nya. Besok ya, besok tanggal 18 jam 12 malam kayaknya. Tuh. AM itu pagi ya? Oh, jam 12 siang, sorry. Ini jangan lupa absennya sudah saya buat. Golongan A sampai D yang reguler maupun yang Bondowoso. Jangan lupa submit-nya adalah PDF ya. Kumpulkan storyboard-nya berbentuk PDF ya. Yang ada dalamnya ada link YouTube-nya ya, link YouTube-nya yang sudah diunggah tadi. Walaupun kerjaannya kelompok, submit-nya individu ya, biar saya nilainya juga jadi satu ya, seperti itu. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan, Rek, silakan. Terkait mengunggah konten YouTube, hak kekayaan intelektual, boleh. Oke, seharusnya hari ini adalah presentasi ya. Jadi nggak mungkin kalian presentasi satu-satu dong. Lama nanti nggak selesai-selesai. Jadi cara penilaian dan presentasinya adalah saya buat sedikit seperti kayak game ya. Sebentar. Jadi tak share screen dulu. Jadi minggu yang ke-15 adalah evaluasi dan presentasi ya. Presentasi video kreatif ya, kreatif akademis ya, akademis. Oke, caranya, teknisnya, teknis presentasi dan evaluasinya, silakan memberikan penilaian ya, memberikan penilaian. Melihat dulu dong, melihat video milik kelompok lainnya. Jadi videonya kalau sudah diunggah, Rek, silakan kalian share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, itu terserah pokoknya. Terutama ke kelompok kalian dulu, satu angkatan boleh, kakak tingkat boleh, adik tingkat juga boleh ya. Nah, kalau sudah, silahkan di komen ya, di komen. Rumusnya adalah kalau kita mau memberikan masukan, kritik ataupun saran kepada orang lain, itu dipuji dulu, Rek ya, positif dulu, mantap. Ya. Contoh ini ya, videonya bagus, menarik, edukatif misalnya. Oke ya, dipuji dulu satu kalimat, baru diberikan saran, kritik, dan masukan. Namun beberapa bagian ya gambarnya kurang jelas ya. Terus kalau biar nggak sepaneng, nggak emosian, agak guyon, misalnya gini, Rek. Misalnya ya, ini contoh saja. Kalau ada rezeki bisa ditambahkan ring light ya, ring light. Tahu ring light ya? Ring light itu kan kayak ya tahu sendirilah kalau yang biasanya sering nonton ya. Ring light itu kayak bulatan neon lampu itu ya, yang pakai USB itu kan itu sudah cukup jelas ya. Nah, dikasih guyon-guyon seperti ini. Hehe ya. Itu boleh, dikasih emot juga boleh. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Rumusnya adalah kalau kalian memberikan penilaian atau evaluasi kepada orang lain, kalau kalian sudah mengunggah video kalian itu sebenarnya dan nge-share ke teman-teman kalian, oke, presentasinya adalah unggah di YouTube ya, dan di-share ke publik ya, ke publik, terserah ke teman, ke kelompok lain sudah, kelompok lain. Nah, kelompok lain tugasnya adalah memberikan evaluasi.
melihat video milik kelompok lain, silakan di komen setiap videonya, di view dulu dong Rek, biar bisa masuk ke AdSense ya. Nah, yang pertama adalah dikasih pujian dulu ya. Mantap, videonya bagus, menarik, edukatif misalnya ya. Setelah itu ada kata negasinya, namun beberapa bagian gambarnya kurang jelas atau kurang terang ya, kurang terang misalnya, karena pencahayaannya nggak jelas kayak gitu. Ada negatifnya biar nggak tersinggung, biasanya dikasih guyon-guyonan ya. Kalau ada rezeki bisa ditambahkan ring light ya. Nih. Atau biasanya biar nggak tersinggung, biasanya dikasih doa, semoga sukses selalu ya. Semoga channelnya tambah jaya misalnya. Kayak gitu. Ini contoh ya Rek ya, contoh. Biasanya saya punya guyonan. Kalau kalian pengen lihat orang-orang yang agak ODGJ, itu lihat di konten YouTube ya, di komen-komen YouTube ya. Ada video yang viral, coba lihat komen-komen YouTube-nya. Saya tuh nggak pernah sih, hampir tiap hari itu hiburan saya adalah lihat video yang viral, terus dilihat komen-komenan yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, itu yang negatif-negatif dan aneh-aneh kayak gitu. Enggak, di sini saya ngajari kalian yang positif saja. Jadi diberikan evaluasi ya. Evaluasinya adalah melihat video milik kelompok lain, silakan dikomen. Dipuji dulu, terus baru diberikan kritik, masukan, dan sarannya. Ya. Ini dipuji ya. Step yang pertama adalah dipuji, ya, dipuji dulu. Baru step yang kedua, baru diberikan kritik, masukan, dan sarannya. Kritik, masukan, dan sarannya. Step yang ketiga, baru guyon dan doa biasanya. Guyon atau doa ya, biar orangnya nggak terlalu tersinggung gitu. Guyon dan doa misalnya. Sama Rek, ketika kalian menggunakan bahasa apapun, entah tulisan, ketemu langsung dengan orang ya, ketika kalian mau memberikan evaluasi, itu seperti ini template-nya. Dipuji dulu, baru ketika itu baru diberikan kritik, masukan, dan saran. Baru yang ketiga, biasanya diajak guyon atau diberikan doa yang bagus. Gitu. Biasanya seperti itu, biar orangnya tidak tersinggung dengan kritik, masukan, dan saran yang kita berikan kayak gitu. Oke, ini unggahnya kan besok ya Rek ya. Unggahnya bisa hari ini atau besok ya. Unggahnya bisa 18 September maksimal ya. Maksimalnya 18 September. Desember ya. Desember 2021, presentasi dan penilaiannya ya. Presentasi dan penilaiannya dan evaluasinya, evaluasi dengan kelompok lain ya. Itu 2 minggu setelahnya. Jadi maksimal, saya lihat kalender dulu, 2 minggu setelahnya adalah 31 ya, 31 Desember. Selama 2 minggu ya, 2 minggu. Ya, saya lihat berapa yang nge-like, berapa yang komen, berapa yang nge-share, berapa yang subscribe nanti. Seperti itu. Nyampe sini ada yang ditanyakan dulu Rek, presentasi dan evaluasinya. Mohon maaf Pak. Ya, silakan. Untuk pengumpulannya di LMS itu terakhir nanti malam. Oh, nanti malam. Iya. Mintanya kapan? Besok? Ya, besok ya. Iya, Pak, besok, Pak. Tidak lupa nih, tak ganti langsung. Yang lain mungkin silakan sambil saya ganti. Terkait teknis tadi Rek, teknis presentasi dan evaluasinya. Oke, apa ngediting ini ya? Terus editing on. Kok sampai sini? Pak, mohon maaf izin bertanya nggih, Pak? Ya, silakan. Saya tadi masih belum paham, Pak. Untuk teknis presentasinya itu gimana nggih, Pak? Bisa diulangi, Pak? Ya. Terima kasih, Pak.
Oke, sami-sami. Teknik presentasinya adalah video kalian kan kalian unggah di YouTube ya, Rek ya. Sudah diunggah di YouTube yang seperti yang saya peragakan barusan. Setelah diunggah, Rek, linknya itu kalian share ke grup angkatan kalian lah minimal ya. Minimal ke grup angkatan kalian. Kan kalian satu angkatan punya grup WA atau pastinya kalian share di situ. Minimal ya. Maksimalnya gimana ya terserah, kalian mau share di grup keluarga kayak grup kerabat, grup SMP, grup terserah sudah ya, terserah. Itu merupakan bagian kalian presentasi, kalian menunjukkan hasil karya kalian ya, menunjukkan hasil karya kalian seperti itu merupakan presentasi. Gimana Sofia? Oh, nggih Pak, saged difahami Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Nah, walaupun nggak tanya, evaluasinya gimana Pak? Evaluasinya itu kalian, tak share list. Evaluasinya itu kalian, ini kan presentasinya seperti itu ya. Evaluasinya kalian komen ya. Kalau pekerjaan yang paling mudah adalah mengomentari orang lain ya. Maido kalau bahasa Jawanya. Tapi nggak maido juga ya. Kalian bisa ngomen video milik kelompok lain sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nggak capek, kalian punya waktu luang, silakan di-view dulu, dilihat dulu, baru dikomentari ya. Harus rumusnya adalah lihat sampai akhir dulu, baru dikomentari. Kadang cuman dari sampul, cuman dari judul, kita langsung memberikan komentar. Itu jangan seperti itu. Harus dilihat dulu sampai akhir, baru dikomentari ya. Cara ngomentari gimana? Yang pertama, kalimat pertama adalah harus memuji ya. Ini saya ajari cara berkomunikasi dengan yang bagus. Walaupun saya bukan dosen ilmu komunikasi, tapi saya tahu ya. Dipuji dulu ya. Mantap, videonya bagus, menarik, edukatif, dipuji dulu. Kalimat kedua baru diberikan kritik, masukan dan sarannya ya. Entah dari kontennya, entah dari cara pengambilannya, entah cara editingnya, dan lain sebagainya, itu diberikan kritik, masukan, dan sarannya. Ya. Yang ketiga, baru biar orangnya tambah tidak tersinggung ya, itu diberikan guyon atau doa ya. Ya kayak gitulah contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Sambil saya edit, Rek, yang assignment-nya. Ini ya, berarti besok itu tanggal piro, Rek? 18. Oh, iya. 2359 ya. 2359 due date-nya. Remind-nya tanggal 31 saya. Mulai penilaiannya tinggal tanggal 31. Yang dikumpulkan adalah PDF. Yang di dalam PDF itu harus ada link YouTube-nya ya, Rek ya. Jangan lupa kalian ada yang mengumpulkan storyboard di Google Classroom ya. Kita move di sini dulu karena memang kondisinya saat itu saya belum dapat akses ini ya, akses di e-learning. Oke. Di dalam storyboardnya itu jangan lupa harus ada link YouTube-nya. Percuma kalau kalian mengumpulkan storyboardnya aja. Saya lihat videonya yang jadi di mana coba ya. Gitu. Ini yang reguler sudah ya, yang Bondowoso sekarang. Oke, sambil nunggu editingnya, ada yang ditanyakan lagi soal teknis presentasi dan oh kok Bu Irene, teknis presentasi dan evaluasi nih, Rek. Jadi kalian share sebanyak-banyaknya, evaluasinya adalah memberikan penilaian kepada kelompok yang lain. Kelompok yang lain yang diberikan penilaian, ya jangan tersinggung, Rek. Cara biar tidak tersinggung sudah saya jelaskan barusan. Dipuji dulu ya, diberikan kritik, masukan, saran yang membangun, jangan dihina ya, jangan dicerca ya. Terus baru yang terakhir guyon-guyonnya. Mantap jaya, semoga tambah maju channelnya, wis pokoknya kayak gitu-gitu sudah ya. Oh.
Pak, berarti penilaiannya itu berdasarkan like, comment, subscribe, and jumlah share-nya nggih, Pak? Yup, benar ya. Benar sekali. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, benar sekali. Ya, setelah ini saya tunjukkan ya penilaiannya seperti apa. Saya berikan reward ya. Saya berikan reward. Daripada saya lupa ya, terus kalian WA saya. Ini kita kelarin dulu deh. Yang 18, 23, 59 ya. Besok kan tanggal 18 jam 12 malam. Tapi ya jangan begadang loh, Rek. Malam minggu masuk ya ngerjakan tugas. Oke. 31 Desember. Ya PDF, di dalam PDF-nya harus ada link YouTube-nya ya, Rek ya. Jangan lupa loh ya. Oke. Kita kembali ke reward tadi ya. Kita kembali ke reward. Sophia tadi tanya, berarti penilaiannya berdasarkan itu, Pak. Ya, penilaiannya tetap saya punya kriteria penilaian tersendiri, mulai dari konten, teknik pengambilan gambar, storyboard. 3 itu yang saya nilai dulu. Tapi kalau kalian bisa, ya, penilaian. Aspeknya ada 4, Rek ya. Aspeknya ada 4. Yang dinilai itu ada 4. Yang pertama konten ya, kontennya dulu. Ini memang beneran akademis dan lain sebagainya. Terus kreativitasnya. Terus teknik ya, teknik produksinya ataupun editingnya. Saya lihat. Ya. Dan yang terakhir, evaluasi atau feedback dari orang lain. Evaluasi atau feedback dari orang lain. Orang lain itu bisa kelompok lain, keluarga kalian, kerabat kalian, dan lain sebagainya. Nah, ketika evaluasi atau feedbacknya itu bagus ya. Bagus itu gimana, Pak? Indikatornya. Indikatornya adalah kalian satu angkatan berapa, Rek? 120-an kan? 80, sekitar 80. Nah, 80 kali 3 berarti berapa? 240, Pak. Ya, biasa. Kalau view-nya 240 plus ya. Nah, dan terus apa biasanya, Rek? Like-nya ya, like-nya mungkin ini kali 3, like-nya mungkin dari 3 orang yang like 2 orang, berarti 80 kali 2, 120 plus ya. 120 plus. Terus yang komen juga sama, view dan komennya ya. View-nya ini mungkin 5 kali lipat lah. Biasanya orang itu cuma lihat aja, tapi nggak ngasih apa-apa. 80 kali 5, 400 mungkin, 400 orang. 400 kali dilihat ya. Like-nya harus 120, komennya biasanya yaitu 80 kali 3 lah, 240. Ya, yang share biasanya dikit, yang share biasanya sedikit. 120 lah, 120-an, 2 kali lipat biasanya. Terus yang subscribe ya. Subscribe. Ya apa sih tulisannya? Entahlah, subs gitu aja wis. Yang subscribe biasanya 80. Itu sudah bagus. Nah, kalau sudah kalian bisa mencapai ini, akan diberikan reward ya. Wes, kontennya, kreativitasnya, teknik produksinya nggak saya lihat lagi, wes. Langsung saya berikan nilai auto A ya. Auto A dari saya Pak Angga. Nanti gabungnya tetap A itu 81 ke atas ya. 81 ke atas nilainya sudah dari saya sudah. Saya nggak lihat kontennya, saya nggak lihat kreativitasnya, ya tetap saya lihat kontennya. Saya nggak nilai konten, kreativitas, sama teknik produksinya lagi, tapi langsung saya berikan nilai auto A ya. Karena memang dari segi evaluasi atau feedback video dari orang lain, itu view-nya bagus, like-nya juga banyak, komennya juga banyak, share-nya juga banyak, subs-nya juga banyak.
ya nilainya auto A sudah. Gitu. Saya nggak lihat teknik produksinya gimana, kreativitasnya gimana, sudah enggak. Pasti konten sama kreativitas dan 3 hal ini sudah bagus karena evaluasi sama feedbacknya juga bagus. Seperti itu, Rek. Itu. Ya, semi-semi pameran ya. Kalau di D4 teknik informatika itu gitu, Rek. Jadi produk-produknya kan software ya. Aplikasi, video, terus aplikasi Android, website itu dipamerkan. Kami punya sistem pameran. Ya, kami berikan reward biasanya 3 like teratas itu kami berikan. Ya hadiahnya nggak bagus sih. Hadiahnya memang nggak banyak-banyak sih ya. Kayak thumbnail, voucher pulsa, ya kaos untuk kelompok yang menang tadi. Biasanya akhir semester ini ada di bulan Januari, tapi kan saya enggak punya reward seperti itu ya. Rewardnya saya berikan nilai aja, nilainya auto A dari saya, nanti digabungkan dari Pak Ardi dan Pak Fatoni, jangan lupa. Penilaiannya gimana, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya nggih. Iya, silakan. Cara mengaktifkan komentar yang videonya sudah diupload gimana nggih, Pak? Soalnya pas saya upload video itu komentarnya dinonaktifkan. Oke. Ya, tak cek ya. Itu settingan defaultnya itu komentarnya memang ya. Ini saya hapus dulu deh. Ini deh. Ini mungkin ya. Ini langsung ketika masuk aja di konten channel, di bagian live atau upload-nya, ini ada full point ya, detail. Tampilkan lebih banyak. Seharusnya ada di sini, Rek. Nah, ini. Komentar dinonaktifkan untuk video ini. Nah, ini yang pertama ketika unggah video tadi, itu jangan sampai setelahnya nonaktifkan komentar ya. Jadi harus diaktifkan komentarnya ketika ngunggah tadi itu loh, Rek. Ya, diaktifkan dulu. Terus kalau memang sudah mulai ada orang yang report, kan nggak mungkin ya. Kalau kalian mau julid dengan kelompok lain, di-report aja video temennya itu otomatis komentarnya dinonaktifkan ya, gitu. Terus yang saya bilang tadi ada video ini dibuat untuk anak-anak ya. Itu jangan dicentang yang di bawahnya. Ya, kalau dibuat untuk anak-anak otomatis komentarnya itu dinonaktifkannya ya. Ya nggak mungkin dong anak-anak adik-adik kalian yang masih kecil-kecil balita itu ngomentari ya. Jadi biasanya kalau dibuat untuk anak-anak itu dinonaktifkan otomatis. Nah, itu sih 3 alasan ini kayaknya sudah cukup. 4 dan 5 ini kalian harus belajar lebih lanjut gitu. Yang pertama yang penting jangan dinonaktifkan komentarnya ketika unggah ya. Atau ketika sudah diunggah pun sebenarnya bisa kalian cek di sini ya. Cek di sini karena ini untuk anak-anak kayaknya. Tidak ya. Nah, ini komentarnya izinkan semua komentar, simpan ya. Itu aja sudah cukup sebenarnya. Gimana? Sudah terjawab? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin silakan terkait reward penilaiannya. Jadi pokoknya yang view-nya banyak ya, view-nya banyak, ini 5 kali lipatnya, like-nya juga banyak, 2 kali lipatnya 160 ya.
Komennya juga 3 kali lipatnya ya. Kebalik kayaknya. Like dulu baru komen. Like-nya juga banyak 120 misalnya. Share-nya juga banyak. Share itu biasanya 80-an lah. Oh enggak, biasanya kalian nge-share banyak itu biasanya. Yang subscribe ini kebanyakan kayaknya 30 orang aja sudah bagus ya. 30 orang nilainya auto A dari saya. Dari Pak Angga ya, nanti digabungkan dengan Pak Ardi dan Pak Fatoni nanti. Oke, masih ada waktu 10 menit. Ada yang ditanyakan, Rek? Terkait evaluasi dan presentasinya. Ya, presentasi dan evaluasinya ini 2 minggu ya, Rek ya. 2 minggu setelah kalian ngunggah. Jadi ngunggahnya tanggal 18, ya selama 2 minggu itu benar-benar di up ya video kalian, di-share sebanyak-banyaknya. Ya siapa tahu ada yang jadi vlog blogger ya, vlog blogger. Saya di Instagram itu ngefollow beberapa vlog blogger ya. Tujuannya apa? Saya kepingin tahu makanan yang enak di daerah masing-masing. Daerah masing-masing ada food blogger Malang, food blogger Surabaya, food blogger Jember, gitu-gitu. Nah, siapa tahu ketika kalian pelatihan di literasi digital ini bisa jadi food blogger. Ada juga food reviewer ya. Bedanya kalau food blogger itu menceritakan yang enak-enak, reviewer itu banyak menceritakan yang nggak enak-enak, misalnya terlalu manis, terlalu apa, ini kurang apa, dan sebagainya. Karena memang background beliau mungkin chef atau koki atau apalah, gitulah, ahli gizi atau apapun lah, kayak gitu. Ada juga yang banyak membangun channel-channel masakan ya. Jadi untuk ibu-ibu yang baru nikah, biasanya baru nikah, nggak tahu mau masak apa, ya itu bisa jadi kalian jadi YouTubernya di sana, bisa jadi pangsa pasarnya kalian di sana. Siapa tahu ya, setelah literasi digital saya ajar semester ini 2 tahun, 3 tahun lagi setelah lulus dari Polij kalian jadi YouTuber kan ya lumayan toh. Penghasilannya juga sudah puluhan juta nanti ya. Latihan aja gitu. Ya makanya kok penilaiannya tadi kalian harus view, subscribe dan lain sebagainya, karena untuk bisa masuk ke AdSense ya, kalian minimal subscribernya berapa, ditonton berapa kali, di like berapa kali, di komen berapa kali. Biasanya ada batas bawahnya dulu. Ketika kalian sudah masuk ke batas bawahnya ya, kalian sudah bisa menikmati AdSense ya, atau memonetisasi kalau bahasanya. Kalian bisa dapat uang dari sana. Ya, pelan-pelan tak ajari ke sana. Terserah kalian besok mau jadi apapun sudah di YouTube ya. Oke? Kemungkinan bisa akhiri jam 9, karena jam 9 saya ada kegiatan lain. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan dulu, Rek? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini up-nya di salah satu akun aja kan ya Pak? Ya, up-nya di salah satu akun YouTube saja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tapi submit-nya di e-learning ya, storyboard-nya sama link YouTube-nya di e-learning semua ya, Rek ya. Jadi saya bisa tahu berapa orang yang tidak mengerjakan dan langsung kalau bisa sih saya berikan nilai langsung di sana. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan pengerjaan videonya, diunggah dan disubmit di e-learning. 2 minggu berikutnya silakan di-share sebanyak-banyaknya dan diberikan evaluasi ke kelompok yang lain ya. Evaluasi ke kelompok yang lain, baru penilaian seperti itu. Untuk UAS-nya minggu depan 2 minggu lagi kan UAS ya, Rek ya. Tanya Pak Fatoni saja karena beliau sebagai koordinator mata kuliahnya. Saya kan dosen tamu di sini. Dosen tamu. Dan kalau ada yang ditanyakan silakan tanya saja ya. Tanya saja langsung WA saya di nomor ketua kelas yang sudah tersebar itu kayaknya. Terus anything ya, anything that you want. Jadi saya senang kalau punya mahasiswa bimbingan di luar teknik informatika karena
banyak kegiatan yang bisa kita kolaborasikan ya dengan mahasiswa teknik informatika. Mulai dari program kreativitas mahasiswa, terus kalau kalian kakak-kakak tingkat kalian pasti atau kalian malah sudah ada namanya PWMV, program wirausaha mahasiswa vokasi. Itu bisa kalian ikut ya. PKM dan PWMV. Saya yakin kalian bayar UKT itu mahal. Ya, caranya untuk mengembalikan uang kalian ya ikut kegiatan ya. Entah UKM, Ormawa, PKM, PWMV dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya juga di inkubator bisnis dan kewirausahaan bersama Bu Sylvia ya. Bu Sylvia. Jadi kalau kalian punya produk-produk olahan yang bagus, ikutin aja di PWMV ya. Kakak tingkat kalian ada rainbow rice ya, nasi yang warna-warni, ada yang dimsum, buat dimsum dan lain sebagainya yang beberapa waktu yang lalu dipamerkan ya di Pasca maupun di aula. Itu dapat hibah dari PWMV ya, program wirausaha mahasiswa vokasi. Saya juga bimbing mahasiswa TIF tapi bukan mahasiswa TIP, itu sugarcane ice cream ya, ice cream yang dari sari tebu. Kalau di tim saya dapat 15 juta. Kan ya lumayan Rek ya. Kalian punya produk bentar. Ya, kan ya lumayan Rek ya. Kalian punya produk, ditulis saja proposalnya buat produknya, terus dapat didanai dari hibah dari kementerian, mulai minimal dari 15 juta sampai 40 juta. Kan ya lumayan, dibuat bertiga itu, kalau dibuat modal usaha, kalian sudah nggak minta orang tua lagi. Kayak gitu. Kalian bisa punya usaha sebelum kalian lulus ya. Itu memang arahan dari Pak Dirjen Vokasi seperti itu. Anak Politeknik, anak SMK itu harus punya produk dan harus punya usaha sebelum kalian lulus. Kalian lulus pun bisa bekerja ataupun berwirausaha. Kalau bekerja dan berwirausaha itu pilihan hidup masing-masing ya. Tapi minimal kami sudah membukakan jalan ya. Kami sudah membukakan jalan, kami sudah ngasih modal asal kalian mau membuat produk dan nulisnya jadi proposal kayak gitu. Nah, mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak dosen itu mendukung dari itu. Karena di PWMV itu kalian harus punya video promosi, video tutorial pembuatan, video macam-macam sudah, video mereview dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa jadi bekal ya selama 4 pertemuan ini kayak gitu. Karena saya lihat mahasiswa TIP ini produknya banyak ya, mulai dari yaitu tadi macam-macam. Gitu. Ya silakan berkreasi sesuai dengan bidang keilmuan kalian masing-masing. Itu saja pesan saya. Pesan saya tadi saya ulangi lagi, kalau kalian kepingin dapat modal uang UKT kalian balik ke kalian, ya kalian harus kreatif ya, membuat produk, ikutkan program wirausaha mahasiswa vokasi. Karena itu nanti ketemu dengan saya, Bu Sylvia dan macam-macam manajer-manajer yang lain, nanti kami bantu untuk kalian bisa dapat hibah modal usaha kalian. Itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mungkin karena ini pertemuan terakhir ya. Di minggu ke-15, kalau saya ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, kegiatan berikutnya, semester berikutnya. Kalau kalian mau diskusi tentang PKM, PWMV apapun, silakan kontak saya saja. Karena saya juga dosen Polij, kita kan cuma beda gedung ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya tunggu karya terbaik kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita selalu ya.